Puji Tuhan, Shalom. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita buka firman Allah di dalam Yeskiel pasalnya yang ke-43. Yeskiel pasalnya yang ke-43. Yeskiel 43 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yeskiel 43 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kita akan baca secara bergantian. Yeskiel 43 ayat 1 sampai 7. 2, 3. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. 2. Sungguh kemuliaan Allah Israel, sama-sama saja, datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. 3. Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu. Dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar, maka aku sembah sujud. Sedang kemuliaan Tuhan masuk dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh bait suci itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. 6. Lalu aku mendengar dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci itu. Orang yang mengukir bait suci itu berdiri di sampingku. Dan ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Ya, puji Tuhan, sampai di situ. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tema kita hari-hari ini adalah kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Mari kita lihat ayatnya yang kedua. Yeskiel 43 ayatnya yang kedua. Tolong dislaidkan. Yeskiel 43 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Ya saudara, seluruh bumi, Yesaya 6 ayat 3 berkata, bumi penuh kemuliaan Tuhan. Dan dikatakan bumi bersinar karena kemuliaannya. Apa yang membuat bumi bersinar? Karena kemuliaan Tuhan. Dan Alkitab berkata hari itu Tuhan kembali ke bait suci. Satu kabar baik, satu kabar yang sangat luar biasa yang saya percaya akan terjadi bagi gereja Tuhan hari-hari ini. Dengan we call 911, saudara, kita belum selesai. Kita telah mendengarkan banyak kesaksian yang ajaib. Kami menunggu pada waktu subuh, saudara, untuk beberapa teman kita dari luar, dari Minsel, dan bahkan saudara ada yang dari Makassar. Saudara, dan akan kembali dia berkata, Bu, doakan saya akan kembali temannya Ibu Melinda. Ya, saya akan kembali hari Senin, saya datang karena hati saya berkobar-kobar ketika mendengarkan we call 911. Ibu tahu saya sudah beberapa tahun ini menjadi dia bilang jemaat live streaming. Ya, kami pergi ke gereja pagi-pagi dan jam 8 kami harus stay, bersiap-siap untuk kami menikmati live streaming. Saudara ya, seperti ini, dan setiap kali ibu ada penerimaan berjemaat, saya berkata, dia sambil menangis, dia berkata, Tuhan, saya jemaat Kingdom Vision. Walaupun saya dari jauh, saya jemaat Kingdom Vision. Saudara, dia berkata, saya berdoa, suaminya kerja di PLN, dan dia sedang berdoa, dia berkata, saya sudah 5 tahun Bu di Makassar. Saya sedang berdoa untuk kepindahan kami untuk ke Bitung. Saya rindu seperti keluarga di tempat ini. Bisa berdoa, menyembah Tuhan. Ada hal-hal yang sangat ajaib. Setiap kali saya berada, itulah sebabnya saya datang Bu di We Call 911. Wow. Saudara, dia sambil menangis, saudara, subuh itu saudara, saya pikirkan cuma dari Minsel, dari Tondano, yang melihat flyer ya, Ibu Lisa mendaftar kepada Ibu Lisa. Saudara, ternyata saudara dari luar pun, saudara, dan ada yang dari saudara, yang kalau live streaming banyak ya saudara, dari Medan, dari Jakarta, mereka terpanggil untuk apa saudara? Bersama-sama mendoakan bangsa ini. Saya percaya ada sebuah kegerakan yang sangat besar. Sedang Tuhan bangkitkan orang-orang yang rindu akan kemuliaan Tuhan. Saudara, banyak kesaksian. Saudara,
saudara bahkan Pak Fendi dari Minsol sampai tidak bisa meneruskan kata-kata terima kasih Bu. Kami dibangun kembali, kekuatan kami sudah merosot. Tapi dengan ini kami akan terus memenangkan. Sudah semua sekolah kami sisir di daerah Minahasa Selatan dengan izin dari Bupati. Untuk apa? Dan anak-anak dilawat Tuhan. Saya katakan, Pak, teruskan perjuangan kita sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Saudara, kenapa dari orang-orang itu saudara, bahkan ada yang datang ke tempat ini saudara, tidak punya uang sama sekali. Cuma mbak nebeng saudara, teman, tapi mereka rindu saudara. Dan ajaibnya dengan tidak ada uang, pergi pulang, bisa tiba saudara, bisa pulang dengan selamat. Saudara, itu kesaksian mereka. Wah, saya katakan ini adalah orang-orang yang saudara memberikan saudara emergency. Tapi yang kedua extreme worship. Mereka sangat ekstrim di saat tidak punya uang. Ada kesaksian dari Minsol, mereka katakan, Pak Fendi dan Ibu katakan begini, Ibu tahu, kita cari-cari auto, 2 harinya tidak dapat. Akhirnya pagi-pagi, bagi jo dengan motornya tidak ada remnya, tidak ada lampu. Orang bagi sampai di apa? Mertorang telepon sampai teman di Manado, boleh tong pinjam motor, kasih sambung ke Bitung. Saudara, dan Ibu puji Tuhan, Tuhan menyediakan motor. Itu dan tuh motor ada di situ. Dengan begitu kegirangan saudara. Tapi dari Minsol sampai di sini saudara, pakai apa? Pakai motor, tidak ada lampu, tidak ada rem. Ya saudara, tapi mereka begitu gila. Mereka haus dan lapar akan Tuhan. Mereka begitu rindu akan Tuhan. Dan orang yang lapar dan haus akan Tuhan pasti akan dipuaskan. Saya merindukan saudara ada extreme worship hari-hari ini. Sebuah penyembahan yang melewati batas rata-rata. Sebuah penyembahan, welcome. Ya saudara, di apa saudara? Di zona worship. Zona supranatural. Kita tidak bisa memberikan kepada Tuhan yang biasa saja. Sudah terlalu biasa orang memberikan yang biasa. Karena yang ketiga ada ekstravagan. Apa itu? Penyembahan yang boros. Makanya Yudas bilang begini, untuk apa pemborosan ini? Minyak itu kan ya kan? Yudas protes. Kenapa? Karena penyembahan Maria terlalu boros. Maria mengorbankan semua apa yang ada padanya untuk meletakkan semua itu di kaki Yesus dan menyekanya dengan apa saudara rambutnya. Orang-orang yang agamawi yang tidak punya hati untuk Tuhan akan terganggu dengan penyembahan seperti ini. Mereka akan katakan, untuk apa pemborosan seperti ini? Tapi bagi Tuhan Yesus, jangan engkau ganggu dia. Namanya akan disebutkan dimanapun Injil diberitakan. Sebuah kekekalan telah ditetapkan bagi orang-orang yang berani ekstrim, berani ekstravagan dengan Tuhan. Orang bilang, setelah lebengan, Daud bilang apa? Belum ini. Ini baru yang analia Mikal sebagian. Kita cuma pengembala 2-3 ekor domba. Kalau kita ada di posisi raja, karena Tuhan. Ngana so tahu ngape papa? Menyingkirkan ngape papa itu Saul tidak akan pernah membiarkan aku duduk di tahta. Jadi di tahta itu adalah kemustahilan Mikal. Dan Allah yang melakukan yang mustahil menjadi mungkin telah mengangkat aku. Dan cuma seperti ini yang aku lakukan bagi dia, ini belum terlalu. Harusnya kita lakukan yang lebih. Karena mengingat siapa kita dulu. Kita ini cuma sampah. Itulah sebabnya perempuan yang saudara terkenal sebagai perempuan berdosa, dia seakan-akan mempermalukan dirinya dengan tidak mengingat segala resiko. Saudara, dia masuk di dalam Lukas pasal 8. Dia saudara menuangkan minyak dari buli-buli pualam, minyak wangi, menyekanya dengan rambutnya, yang membasahi dengan air matanya, dan terus mencium-cium kaki orang. Kaki itu kaki sang Raja Yesus. Dan sekali lagi Simon si kusta terganggu. Selalu saja ada orang yang terganggu dengan penyembahan yang ekstrim. Selalu saja karena orang itu tidak sadar siapa dirinya. Tahukah saudara itu Simon si kusta? Kalau dia yang namanya Farisi. Kalau dia kusta berarti dulunya dia sakit kusta, hari itu sobae. Karena tidak mungkin dia berada di tengah-tengah orang sehat. Dulu dia ada di pintu, di luar pintu gerbang. Dan harus berteriak, najis, najis. Sampai Yesus Kristus menyembuhkan dia. Harusnya dia pun melakukan hal yang sama dengan perempuan ini. Karena orang kusta pada saat itu disebut penyakit kutukan.
Tidak ada satu dokter yang bisa menyembuhkan kusta. Hari itu kalau Simon sadar, Simon harusnya memberikan yang sama, standarnya bahkan lebih daripada perempuan ini. Kalau enggak, ngana akan membusuk Simon. Tapi Simon tidak pernah sadar, hidupnya yang membusuk bisa menjadi sehat karena Tuhan. Hari-hari ini banyak orang tidak sadar. Itulah sebabnya mereka memberikan yang rata-rata. Itulah sebabnya mereka memberikan yang standar. Karena tidak pernah sadar bahwa apa saudara? Bahkan Yesaya berkata, terlalu mahal harga pembebasan nyawa. Manusia yang tidak mengenal Allah. Seperti apa saudara? Maaf Yesaya tulis, seperti binatang. Tetapi Allah oleh kasih setia dan rahmatnya, oleh karena Kristus Yesus mengangkat orang-orang itu menjadi mulia di mata Tuhan. Orang-orang itu adalah saya dan saudara. Hari-hari ini saudara, dengan selesainya We Call 911, bukan berarti acaranya selesai, tetapi penyembahannya akan terus berkelanjutan. Jangan datang dengan yang biasa. Jangan datang dengan standar. Datang dengan apa saudara? Sebuah kegilaan. Bahwa aku akan datang untuk menyembah Tuhan. Aku akan datang untuk memuliakan Tuhan. Karena aku sadar siapa dulu aku. Nah hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu baru kata pengantar. Kata Pak Gad. Saudara, ya itu baru kata pengantar. Mukadima. Yang di muka kata. Ya belum kata pada inti. Kira-kira begitulah hari ini saudara ya. Dan saya berharap saudara sampai hari kedua kita saudara menyiapkan untuk 200 orang. Tapi hampir 300 orang. Sehingga puji Tuhan 5 roti 2 ikan dicukupkan. Semua makan seadanya. Nanti sambung di rumah. Kenapa saudara? Orang-orangnya itu saudara bertambah-tambah terus. Saudara FB mencapai 2.000 lebih. Kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara beberapa orang sampai apa saudara 2 kali 24 jam di rumah di mana. Saudara sebuah kegerakan doa sedang muncul. Tapi Tuhan meminta kepada kita, nak, dengar baik. Ini belum selesai. Ini belum selesai. Lanjutkan ini dengan lebih kuat. Ini sudah aku lepaskan. Tapi engkau ya dan keluarga besar Kingdom Vision, dengar firman Tuhan hari ini. Seluruh bumi bersinar karena kemuliaan Tuhan. Hari itu Tuhan kembali ke bait suci. Kenapa Tuhan kembali ke bait suci? Mari sekali lagi kita lihat ayat berikutnya. Kabot Tuhan yang pernah meninggalkan Israel dengan kata Ikabot kembali atas gerejanya dan akibatnya bumi bersinar karena kemuliaan Tuhan. Dikatakan firman Allah. Kipas anginnya boleh tolong ya dibeginikan saja. Dikatakan firman Allah. Ayat 3. Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu. Dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar. Maka aku worship. Aku sembah sujud. Ayat 4. Sedang kemuliaan Tuhan masuk dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Lalu aku mendengar dia berfirman kepadaku, dari mana? Dari dalam bait suci. Ayat 5. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Tuhan datang ke bait suci dan membawa Yeskiel masuk ke pelataran dalam. Saudara, ini yang namanya kedalaman. Dan dari dalam, bukan pelataran luar. Bukan pelataran luar, tapi pelataran dalam. Sebuah tempat worship. Saudara tahu apa yang ada di pelataran dalam? Mesbah dupa. Itulah doa orang-orang kudus. Itulah penyembahan. Alasan Tuhan yang pertama, kembali ke bait sucinya. Satu, membawa Yeskiel masuk ke pelataran dalam. Yeskiel masuk di call unto deep. Ya, masuk lebih dalam.
Bahkan yang membawa dia bukan dirinya sendiri. Tetapi Alkitab berkata, Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Saudara perhatikan dengan baik ayat 5, ayat 6. Lalu aku mendengar dia berfirman kepadaku dari dalam, bukan dari luar. Di dalam kita akan menerima arahan, pimpinan, dan suara Tuhan. Tuhan akan bawa saya dan saudara hari-hari ini. Untuk apa? Rohnya. Dikatakan roh toh. Roh Kudus akan membawa saya dan saudara ke pelataran dalam. Mari kita lihat saudara. Orang-orang yang dibawa ke pelataran dalam. Dikatakan firman Tuhan selain Yehezkiel. Kenapa saudara? Apa harga dari sebuah pelataran dalam? Semua ada harganya. Semua ada harganya. Makanya pujian tadi bilang, kau bawa kami di kedalaman iman. Saudara, di pelataran dalam penyembahan, saudara dan saya akan dibawa oleh Tuhan. Untuk apa? Punya iman kepada Tuhan. Sekalipun apapun yang terjadi, saudara kita tetap punya iman. Apa saudara? Kenapa Tuhan terus bawa Yehezkiel sampai ke pelataran dalam? Yehezkiel 24 ayat 15. Yehezkiel 24 ayat 15, boleh dipindahkan. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Ayat 16. Saya naikkan pujian tadi. Hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai. Seperti yang kena tulah. Tapi janganlah meratap ataupun menangis. Dan janganlah mengeluarkan air mata. Saudara, diam-diam saja mengeluh. Jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah desarmu dan pakailah kasutmu. Jangan tutupi mukamu, jangan makan roti perkabungan. Ayat 18. Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu. Dan pada malamnya istriku mati. Saudara, dikatakan firman Allah. Orang yang Tuhan bawa ke pelataran dalam. Seorang nabi yang melihat kemuliaan Tuhan. Saudara tahu Yehezkiel pasal 1 ayat 1? Nabi melihat kemuliaan Tuhan. Tapi saudara tahu, pada saat itu kan 43. Ini 24 sebelumnya. Tuhan telah membawa seorang Yehezkiel. Di mana istrinya mati. Diperlukan kedalaman iman untuk tetap percaya akan kuasa Tuhan. Orang-orang oleh rohnya. Di saat semuanya mati, harapan mati, ekonomi mati. Saudara, orang-orang itu masih tetap menyembah Allah. Orang-orang itu masih tetap percaya kepada Tuhan. Ini nih yang namanya kau bawa kami di kedalaman iman. Dalam luas samudra hikmat-Mu. Besar kemuliaan-Mu. Agung pribadi-Mu. Makanya saudara saya tidak bisa tidak menangis menaikkan pujian ini. Bobotnya terlalu tinggi. Kan kalau orang tidak mengerti, kau bawa kami di kedalaman iman. Pikir kedalaman iman, iman apa? Hari itu Yakub, Tuhan menampakkan diri kepada Yakub. Esau, Rahel melahirkan, mati. Sedangkan Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Tapi ya kenapa hari itu Tuhan tidak lakukan? Itu Tuhan. Itulah kedalaman hikmat Tuhan. Kau bawa kami di kedalaman iman. Tuhan sedang bawa saya dan saudara di kedalaman iman. Kenapa di saat kita KKR, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau? Anak dari Paman Eki, Tuhan panggil. Di saat banyak orang di Ambia, saudara. Orang yang 6 bulan, saudara yang tidak bisa datang cuma begini karena paru-paru. Tiba-tiba lurus pulang dan hari itu sembuh. Orang yang gatal-gatal tangan selama 1 tahun. Saudara tiba-tiba hari itu sembuh.
Jaya ada kota itu. Pendeta James pimpin. Saudara lihat, itu kebanyakan Advent di yang itu. Sehingga telah terjadi masuk KKR susah. Baru habis baku urus di kantor polisi. Dan kita bawa kue hampir 1.000. Apa itu? Kue Ibu Jetin. Kabesa. Kok nin tahu saudara? Tertinggal 100 tuh saya bilang 100 ada di mana? Pena-pena tua akhirnya baking cookies. Itu di situ, saudara saya lihat dari awal sampai akhir. Pendeta James tutup mata terus. Menyembah. Kenapa saudara? Situasi atmosfernya butuh konsentrasi. Karena sementara menyembah, di saudara tahu, di wilayah kanan ini kan. Kanan orang bertikai, orang yang bertikai dari pihak Advent. 70%. Di kiri dan baru baku urus di kantor polisi, orang lihat tegang. Datang lagi ini ketua apa kan? Gereja apa? Ketua jemaat. Mana tuh mau bawa khotbah di sini? Mana? Semua tidak mau jawab. Kok kita bilang begini, kita bawa khotbah baik-baik. So cukup karena khotbah ini, orang ini bisa marah-marah. Kita lebih, oh darah Yesus, oh ralabasye, karalabasye. Kok kita mau bawa khotbah tentang apa? Tinggi besar tuh kota jemaat. Kita bilang tentang Tuhan Yesus Kristus. Tentang apa saudara? Saudara, kita bilang baru ini kita ada pafeto semua bawa khotbah. Saudara ya, iya saudara, ini nyata. Dan justru di tempat itu, dari semua kita KKR, kesembuhan paling banyak terjadi. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Oh orang-orang itu, sampai orang pulang, orang bikin berikade saudara. Kiri dengan kanan, sampai orang udah pulang saudara. Sama dengan raja-raja. Udah keluar, orang menangis meleleh air mata melambaikan tangan. Ada tuh polisi, saudara DP anak kerasukan setan. Siang satim siapa kah? Ada piusir tuh setan. Kong anjing menangis. Turo pindah pak anjing. Epilepsi. Tuh anjing kan, tuh anjing so kena epilepsi. Roh berpindah kepada RW. Terasa dong berpikir mau potong tuh anjing itu saudara. Ya saudara. Tapi saudara pulang. Anak paman Eki Tuhan panggil. Tidak mudah. Tidak mudah. Untuk tetap berada di kedalaman iman. Di saat mungkin kita tidak seperti Yeskel. Saudara. Tapi saudara tahu itu. Ekonomi kita mati. Harapan kita hampir mati. Jangan mati ya. Karena cuma 3, iman, harap, dan kasih. Saudara ya. Saudara ya. Pergerakan kita saudara. Ada-ada saja yang terjadi. Tapi hari itu. Yeskiel masih tetap menyembah Tuhan. Ini istri yang dia cintai. Bukan istri yang dia tidak sayangi. Makanya Tuhan bilang tadi tuh, aku akan mengambil engkau yang engkau cintai. Aduh, mau ambil tuh yang dicintai ini. Makanya Tuhan bilang, Abraham, persembahkanlah anakmu yang engkau kasih. Kon Tuhan cuma DP nama Ishak ya. Jangan ngana bawa tuh satu. Tuhan mesti, iya, karena dia yang Abraham kasih. Itu semua cuma masalah ini. Hati. Kalau ada harta yang terutama di hati kita, percayalah kita semua akan diproses di masalah harta. Oh nyanda kita ndak, itu kata kita. Tapi hanya Tuhan yang tahu. Dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati hanya Tuhan saja. Saya sadari itu, makanya kita bilang, oh kita diproses di masalah harta kan karena aduh Tuhan kasihan. Berarti masih ada DP segala talem ini dia. Datang Tuhan datang, nyata angka. Kenapa? Magnet harta terlalu kuat di bawah. Baku tarik antara di atas dan di bawah. Akhirnya malaikat bilang, saya tinggal coy ngana petarikan di bawah terlalu kuat. Gravitasinya terlalu kuat. Haleluya. Ada yang anak. Jangan disontong tapi anak. Weh, saudara ini dia. Kon Tuhan bilang apa? Anak. Oke, mari kita berurusan. Abraham tidak mencintai dirinya, tapi dia mencintai Ishak lebih daripada dirinya sendiri.
Makanya Tuhan, saudara mau dibawa ke pelataran dalam. Betapa orang berpikir, oh penyembahan itu ringan. Hari-hari ini Tuhan sedang bawa kita. Tuhan sedang bawa kita. Masihkah engkau mencintaiku? Masihkah engkau percaya? Karena iblis bilang begini, Tuhan pengikut kalau cuma dong kaya, dorang ya lihat kita soron di dunia. Tuhan bilang, kau nggak bisa lihat tapi hambaku Ayub. Dia bilang, Tuhan, tapi pengikut masih lebih setia daripada Tuhan pengikut. Lihat tuh dukun-dukun santet. Lihat tuh ahli-ahli mantra. Setia. Biar dong mau bersemedi 7 hari 7 malam enggak bergerah. Dong mau bersemedi sembah-sembah Bapak kita. Tuhan orang mana? Mau suruh berdoa dong bilang izin. Tasoron ini dunia itu kira-kira dong. Kita dramatisir sedikit. Beda-beda tau ketika mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Ngone solia tu kif. Mana soron, mana solia. Ini dia pertaruhan. Kita saudari Ron seluruh bumi Tuhan. Masih kita pengikut lebih setia. Kita pengikut sampai mati dong yang akan lepaskan tuh opo-opo. Tuhan pengikut kasih harta dong murtad. Ada. Kasih harta kasih kilau-kilau sedikit dah mas. Dong lupa Tuhan. Dong langsung gade. Tasoron Tuhan. Penggadaian banyak di antara orang Kristen. Gara-gara doi Tuhan demi jabatan. Dan bilang jangan cumu-cumu tuh Tuhan Yesus. Tapi pengikut berani kita opo-opo. Kita dukun. Mar Tuhan pengikut. Ngana apa Kang? Jemaat kif Kang. Penyembah Kang. Nyana no. Kita kok cuma simpatisan di situ. Tako mau mengaku. Tako jam dong bilang le. Kita di sekolah le. Terlalu apa kunung jauhkan le kita. Lebih baik mending biasa-biasa. Itu laporan daripada iblis. Setelah menjelajah seluruh bumi. Dia bangga DP pengikut masih lebih radikal dari Tuhan bagi pengikut. Menurut dia. Dia lupa ada satu. Mana boleh sekali tapi hamba Ayub. Tuhan bilang. Ayub bilang kita solia. Iblis bantah solia. Karena dia diberkati. Karena engkau menciptakan pagar. Karena dia semua. Apa Tuhan nak kasih pada dia? Tuhan kalau bakasih saudara. Yang nak usah tanya. Tuhan yang nak pernah poti-poti. Kamari sedikit-sedikit kamari kan. Iya. Iya saudara. Amin. Saudara Tuhan itu kalau beri. Cuma masalahnya Tuhan lihat kekuatan orang. Fondasi orang itu seberapa besar. Makanya tuh kedalaman iman. Apa arti dalam? Fondasi. Mau suka bangun berapa? 20 lantai? Iyo, fondasi berapa meter kuah? 30 kah? Cukup untuk 30 lantai. Masalahnya terang pe kedalaman belum tiba di situ baru 2,5 meter. Kontor yang meminta 50 lantai, gempa bumi rubuh ke siang. Itu persoalannya. Makanya lagu ini saudara, mari nyanyikan dengan bobot. Kau bawa kami di kedalaman iman. Karena Tuhan bilang sebuah hukum. Akan ada air bah untuk menguji 2 rumah. Apakah dibangun di atas batu karang? Rock of Covenant. Ya toh, perjanjian gunung batu. Di atas batu. Makanya di atas batu karang ini akan kudiri. Saudara tahu batu karang di mana? Di laut. Di tengah laut ada batu saudara. Kong batu itu kokoh di sana. Perasaan di laut ombak. Iya saudara. Tapi utuh batu-batu karang masih tetap ada di sana. Iya saudara. Garam. Apa itu kena panas, kena ujang. Tsunami. Mar batu karang tetap kokoh. Itulah Kristus. Kalau kita mengerti jalan-jalan Tuhan, kita akan tahu maksud Tuhan. Ada orang minta pesawat.
Tuhan bilang boleh kita kasih. Mau apa? Faith Air. Ada kan Garuda. Oh, Raja Wali Air. Angka-angka pasukan Raja Wali. Marngoni ada backing. Mau mendarat di mana? Parkir di mana? Landasannya di mana? Makanya kalau cuma pesawat kecil, landasannya pendek. Tapi kalau kita pikir apa di misalnya di contoh ya, contoh, maaf Pak Gembala. Tar, DP landasan, DP dasar pendek. Perlu dibangun lagi yang baru. Ada harga yang harus bayar, ada kontraktor yang harus rancang. Kalau nyana di cuma rubuh mati. Ciri maksudnya bukan rubuh. Mati itu orang toh. Mau kasih apa? Faith Airways, Love Airways, penerbangan kasih. Iya toh? Masuk di dalam penuh kasih semua. Boleh. Masalahnya landasan. Kong, Tuhan bilang begini, Kong, ngana mampu mau isi bensin. Kan pesawat mesti isi bensin. Iya toh. Mau minta pesan berapa liter? Ribuan liter. Ambil tuh Pertamina. Saudara. Ya saudara mesti parkir terus. Mesti beli tuh Pertamina mau isi pesan. Nah ini dia. Ini maksudnya. Tapi orang yang sudah siap DP bensin. Apa itu bensin? Kasih. Iman yang bekerja oleh kasih. Galatia 6 ayat 5. Oleh iman Tuhan bisa mengerjakan semua yang mustahil. Yang hamil di sini ada satu nama yang tidak boleh diberikan kepada anak. Mustahil. Ya toh? Yang karena mustahil mitu. Itu haram hukumnya. Ya saudara, orang tidak mau layani penyerahan anak kalau ada nama begitu. Iya, kasih iman yang bekerja oleh kasih. Kalau sambil lihat ya, Galatia 6 ayat 5 atau Galatia 5 ayat 6. Galatia 5 ayat 6. Iya saudara, tapi kalau orang bensin kasih so cukup. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Iman memindahkan gunung, iman mengangkat laut, gunung sebesar. Bisa pindah, cuma kasih. Ibarat motor ini DP bensin. Bensinnya sudah cukup, kasihnya sudah bisa menerobos apapun. Biar orang injak di kaki tetap, haleluya. Biar orang pukul, apa ya saudara, mengasihi. Atau satu kasih tamparan, tong lempar ledeng batu. Nggak, dia kasih batu, ibu kita kasih kertas isi batu. Tuhan kasih pesawat. Apa yang Tuhan? Saudara tahu itu Salomo. Sampai itu dunia tak heran. Salomo ada yang kasih hadiah 666 talenta emas. 666. Kali akang 1 kilo 1000 gram. Ini 600 kilo. Itu baru satu. Memang jaya itu. Makanya kita bilang, oh Tuhan, iyo Kang. Ini Salomo, iya. Sampai itu masuk nintau mau baking apa? Perak tidak berharga pada zaman Salomo. Semua emas, sampai kandang kuda DP engsel dia pakai emas. Piring-piring emas, garpu emas. Ya toh? Datang pasukan, leper isi popoji. Emas. Dong bukan mau bungkus tuh makanan, dong isi, dong kurang lia-lia. Salomo bikin pesta mewah bagi masyarakat. Kita rasa dong bawa plastiknya isi tuh makanan, dong isi tuh piring-piring. Mangko mas. Tuhan sudah pernah buktikan di Alkitab saudara. Menandakan Tuhan kita Tuhan besar. Cuma saudara tahu ternyata Salomo pakai kapasitas juga dengan kemuliaan sebesar itu bagoyang juga. Langsung WWN 700. Itu bahasa Sanskerta saudara. Iya kan Tuhan bilang, Salomo jangan punya banyak istri. Tuhan kan bilang, jangan punya banyak kuda. Apa-apa anak kita kasih semua. Gara-gara apa? Daud. Gara-gara Daud tuh berdoa
saudara bayangkan, baru habis we call 911. Kong apa bilang? Lanjut Asaf. Saudara, iya mau apa raja? Menyembah, worship. Kong Asaf DPWL toh, kon Tuhan bawa di pelataran dalam. Sekalipun dagingku habis lenyap. Kon Tuhan proses Pak Asaf, enggak kira-kira. Semua yang di pelataran dalam. Ini yang Tuhan katakan tadi ketika worship. Aku yang membawa kalian, rohku. Yang membawa kalian ke pelataran dalam. Roh, ya kata itu kan roh. Roh Kudus akan menghantar saudara dalam pengenalan akan Allah. Penyembahan yang lebih besar. Jangan tanya, jadi Tuhan itu memberkati kita saudara. Oh saudara ya, luar biasa. Tapi masalahnya sedangkan Salomo. Walaupun Salomo saya harus lanjutkan karena ini Daud pe anak tuh. Salomo bertobat, itulah kita pengkhotbah. Dia berkhotbah pada saat dia tua. Kong tuh 700 istri 300 gundik. 1000. Kon dia nak dapat wanita yang hati bersih. Salomo stres. Saudari anak putri Firaun. Oh saudara dari Mesir. Semua so jadi DP istri gagah-gagah. Namanya saudara istri-istri Salomo. Iya saudara, kebanyakan anak raja. Kon dia tidak dapat dia suara. Karena kan dia dipenuhi dengan hikmat. Dari beliat dia so tahu, oh ini orang ada maunya. Oh ini cuma suka kita pe harta. Oh ini, iya. Itu orang yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Ya saudara, dia mulai stres dia. Kon dia pergi, setinggal itu kon dia pakai baju gembala. Kon dia pergi, itu kon baku dapat dengan Sulamit. Di Kidung Agung, hitam engkau tapi cantik. Wes, Riki, kenapa? Wah dia baik sekali Pak Salomo. Dia hati tulus. Dia kira ini pengembala sungguhan. Dia mengasihi. Kok Salomo dengan beberapa bulan. Salomo tiba-tiba so ada WA dari Perdana Menteri. Raja, so boleh pulang. Biarlah ini masa damai. Raja jangan pasiar terus. Kan masa damai. Seluruh dunia saudara. Bukan cuma harta. Seluruh dunia takluk. Kepada saudara apa? Kepada Israel. Memang masuk itu dong bilang. Saudara masa season saudara of golden. Masa emas. Salomo plesir. Salomo nembak pulang-pulang kurang dapat WA. Saudara, begitu Salomo pulang. Salomo balik kali ini dengan kerajaan. Kemegahan. Begitu sampai Sulamit bilang DP muka Salomo. Mar DP baju bukan itu. Kong Salomo bilang kita Aku tuh kekasih. Enggak. Dia bilang biar ngana banyak doi. Biar ngana apa? Enggak bisa digantikan. Biar ngana sama muka. Mar ngana pe baju lain. Kita pe kekasih pengembala domba. Mar kita raja tamu kasih mengenak maaf. Berarti kita nyak perlu itu. Kita suka kita pe kekasih. Makanya dia bilang air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi harta bendanya, ia akan dihina. Gara-gara itu gadis Sulam ini mau kedapat harta. Coba istri-istri mau. Dia bilang biar tuh pengembala domba miskin, mari dia. Sampai Salomo meyakinkan Sulamit. Kon dia buka dia pakai baju gembala. Ini kita. Tapi sebenarnya kita raja. Kita cuma mencari adakah mempelai. Penyembahan yang dalam adalah penyembahan mempelai. Mempelai seperti Yeskiel. Mempelai seperti Esther. Seharusnya jika aku mati, biarlah aku mati. Asalkan bangsa ini diselamatkan. Pengorbanan. Dari semua 1000 didapati 1. Makanya lahir tuh. Kan pendeta James kalau pimpin apa itu? Orang kawin. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Gagah sekali saudara. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Ya saudara orang-orang langsung. Tapi ketika pengujian itu datang. Ya
Orang memberikan harta bendanya, namun ia akan dihina karena cinta. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini manusia-manusia, apalagi penyalipan, bajudi. Di bawah salib bajudi. Dok bagi tuh ampa, apa tuh ba undi, 7 ba Yesus. Kita bilang berani kita disalib, tak turun kontak toki penghuni ampa. Kita setengah, ya waktu kita baca itu, tak setengah mati di atas ini ngoni ampa ada bajudi. Kita mau selamatkan penghuni, ngoninya bertobat, bajudi kontak. Saudara, coba kau orang yang di atas salib. Aduh kasihan, habis ngoni ampa. Ya, tapi di tengah begitu masih ya Bapak, ampunilah mereka. Kasih apa ini? Kasih apa ini saudara? Makanya itu wanita saudara yang terkenal berdosa, dia menyembah begitu no. Karena dia bilang aduhnya ada. Selama ini semua tatapan pak kita tatapan benci, sinis, ya, tatapan mehong semua. Ya saudara, bahasa sekarang bilang tatapan curiga apa? Oh anakku, pelacur, perempuan berdosa. Tapi pada saat aku menatap dia, yang keluar dari matanya hanya kasih. Dia bilang belum pernah orang tatap kita model mata begini no. Susah kita mau lupa no. Iya tak? Belum pernah semua orang bilang lempar batu pak kita. Kong tiba-tiba dia bela pak kita. Aduh, belum pernah ada di kita sementara berbuat zina, kita kedapatan berbuat zina. Bukan orang dah bilang, memang kedapatan dia berbuat zina. Itulah perempuan berdosa. Makanya dia menyembah ndak kira-kira. Karena dia tahu, aduh kesian. Dia tahu siapa dia. Ya, makanya Tuhan bilang, Simon, mana yang berhutang? Karena ngananya pernah merasa ada utang besar pak kita. Orang kalau ada utang besar, saudara ya, iya kan? Misalnya kita ada utang Pak Yosua 1 miliar, kau Yosua bilang sudah aja Ibu Eka, Frejo, aduh kasihan Yosua, sini ngana jadi atas nanti kita pikul. 1 M, mar kalau cuma utang 50, ibu gembala sudah jatuh 50, oke dong, kasih ringan toh, karena cuma 50 lekwa. Mar kalau 1 miliar sini, Yosua ngana jadi atas nanti kita di sini. Karena apa? Aduh merasa doa. Tapi utang kasih yang banyak sekali no. Makanya kita aduh. Iya toh? Iya. Iya kan? Itu kan hukumnya. Kayak apa orang menyembah gila-gila. Kalau Tuhan. Aduh kalau nyandak karena Tuhan. Aduh kesiang apa tuh kita ini. Oh Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan bagaimana kan kita ini. Oh Tuhan kita ini cuma sampah kon Tuhan angkat. Di atas le gagal le pakai jas. Bawa ele kiri kanan. Turun lagi dari apa ya toh. Singers orang bilang ini mantap ya Pak Calvin. Aduh udah Pak puji le. Ya toh saudara. Itu karena apa? Tuhan. Itulah Tuhan dindani dengan apa? Itu apa saudara? Seorang wanita. Kulit apa nih? Sepatu dari kulit lumba-lumba. Yeskel 9, engkau orang pandang enteng kepadamu sejak hari lahirmu. Pusatmu penuh dengan darah. Tapi aku mengangkat engkau, memberi engkau jubah kemuliaan. Apa itu jubah kemuliaan? Pelayanan, karunia. Dulu nih tahu apa-apa, sekarang panggil coba dia. Iblis lari kalau lihat dia. Ya, panggil coba dia. Dia kalau berdoa mantap. Siapa tuh orang? Karena itulah karunia mendandani hidup seseorang. Dulu siapa? Hele tetangga di sebelah buang muka. Iya saudara. Tapi sekarang hele saudara punya suami siapa gini. Siapa tapi istri Solain. Papa. Wih baru dia bilang papa ada aliran Roh Kudus. Mar kalau dia so merengek. Oh Tuhan lari kita. Iya saudara. Pernah ada seorang suami di sini. Kita terdapat ini, Pak, perasaan Bapak dulu. Karena bersebelahan dengan jemaat. Kalau lihat Pak orang juga kalau semua ibadah di sebelah, dia mau banting tuh pintu pagar. Petak. Dulu kita bilang, oh cuma mar 2 kali ibadah di SMP 12. Petak. Dia takutnya dia marah kalau jabat tepuk tangan. Kon DP istri Tuan Jama. Kon dia datang ke gereja. Tak minta izin kok pada dia tuh kesaksian ini. Dia datang ke gereja. Dia bilang pada istri, tak sama masuk gereja. Oh mau masuk gereja di mana? Itu no tuh di sebelah patung. Patung mana? Patung kuda. Oh
deng sama-sama dengan kita. Iya, kira-kira begitu, gengsi toh. Kon dia masuknya ndak angkat tangannya ndak, apa sudah ndak cuci tangan, semuanya ada, saudara. Dia diam begini, dia keras begini. Mar DP air mata. Saudara kita waktu di mimbar, malele terus. Dia ndak habis-habis. Satu kali tanya pada dia, Pak. Kok saya minta izin pada dia. Kenapa Bapak? Dia bilang begini, tapi istri berubah. Duh, biasa tahun 2, perang mulut. Bukan perang firman. Apalagi ibu, kalau kita pegaji tas oro, ya kira-kira tong baku veto dia pe. Mar waktu berapa kali gaji tas orang dia bilang, oh iya puji Tuhan. Oh iya pasti ada rencana Tuhan. Di situ kita bilang, siapa dia solaeng. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Ini. Makanya kan tuh sumpah mempelai. Hari ini saya ingatkan kepada para mempelai yang bersumpah, aku akan setia kepada. Pada saat apa? Senang atau susah? Iya toh? Apa? Sakit atau sehat? Iya toh? Muda atau tua? Iya saudara. Karena ada yang cuma setia pada waktu muda, pada saat tuanya enggak. Atau pada saat sehat, waktu dia susah-sakit dia. Kalau ada istri begitu laporkan kemari. Itu sumpah. 2-3 orang jemaat. Bapak di surga saksi. Oke. Sah. Malaikat, tanda tangan. Jangan baku seduh. Makanya Alkitab mengatakan Tuhan menyatakan kemuliaannya di mana pertama? Di pesta perwakilan perkawinan. Yohanes 2. Iya saudara, kita lihat waktu ini kok ada kemuliaan Tuhan. Supaya saudara, Yohanes 2 ayat 11. Coba. Jam 12 Kang. Hal ini, saudara, dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Karena kita mempelai akhir zaman. Ternyata penyembahan mempelai adalah penyembahan yang tertinggi. Mempelai yang dibawa Tuhan di kedalaman iman oleh rohnya. Dikatakan firman Allah. Dan murid-murid. Karena apa janji? Kau janji? Pakai cincin. Biar pada zaman susah cuma 0,5 gram. Tapi saudara, oh iya. Sebagai tanda tidak berujung. Saudara, ini dia. Kita bilang, oh kemuliaan Tuhan dinyatakan di Kana kan. Sebagai tanda itu, karena mempelai. Ternyata ditemukan mempelai-mempelai. Hari-hari ini yang telah pindah ke lain hati. Pindah ke lain hati saudara. Makanya firman Tuhan bilang apa? Coba air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Di mana kota itu? Kidung Agung berapa? 8 ayat 6. Hafal dorang. Kidung Agung 8 ayat 6. Mar kalau ujilah aku dalam dapur kesengsaraannya, ndak hafal toh. Ini memang ayat saudara punya bobot. Apa itu bobot? Isi. Hari-hari apa pendeta James bawa itu? Isi. Berapa bobot? 0,5 kilo. Kacau kemari. Berapa bobot? 1.000 kilo. Aduh mulai berat ini. Marco DP isi Masdang. Biar berat orang angka. Orang akan upayakan. Mas ini. Apa aku panggil? 10.000 kilo. Aku panggil satu kampung. Demi mau angka ini bobot. Apa? Mas. Demi sebuah bobot kemuliaan. Saya percaya Kingdom Vision akan bersama-sama. Untuk apa? Sama-sama bergerak bersama dengan Tuhan. Ya saudara, Alkitab bilang apa? Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut. Terus, kegairan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api. Seperti nyala api Tuhan. Ayat 7. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya.
Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Mar kalau datang tuh mempelai kok ndak apa-apa, ndak ada apa-apa tuh orang suka. Hele mama mantu dan papa mantu nih mau. Saudara ya. Mar itu anak iya toh, tetapi itu tuh sebabku cinta no. Biar orang tua nih mau. Ini contoh apa saudara? Cinta toh. Tapi itu bukan cinta karena apa saudara? Saya bilang kepada anak-anak muda. Salah satu pernyataan Tuhan sah jika orang tua merestui. Itu sebuah ukuran. Kecuali orang tua materialistis. Saudara, tetapi apalagi kalau apa? Di Alkitab perkenanan orang tua itu penting untuk jodoh. Ke saudara-saudara enggak suka, mar orang tua suka. Oh, bage, sapu. Iya tak? Iya. Biar begini saudara Pak Gembala tuh lalu dong. Iya. Mar bukan keluarga kakak beradik, keluarga jauh. Kunung ame tapi foto buang di lantai. Kita datang di situ, tapi foto di sini. Ada yang buang. Tok papi, hah? Syukur. Ini contoh saudara ya. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sungai apa ini? Sungai apa? Wahyu. Tunggu ya. Sedikit sama kelar. Belum pada DP inti ini. Baru 1 poin. Oh haleluya. Yang lapar ada firman. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya saudara, Wahyu berapa kata? Sebentar. Wahyu 12 ayatnya yang ke 9. Sebentar. Wahyu kan melawan naga. Kita potong saja ya. Melawan naga. Wahyu 12 ayat 13. Dan Wahyu 12 ayat 3. Dan ketika naga sadar bahwa ia telah dilemparkan di bumi. Makanya kenapa bumi penuh kemuliaan Tuhan. Karena banyak naga-naga. Kalau bumi penuh kemuliaan Tuhan, naga-naga lari. Tapi harus ada yang membawa kemuliaan itu. Itulah saudara. Itulah engkau. Itulah saya. Itulah saudara-saudara. Harus ada yang membawa. Tabut ada. Tapi siapa yang layak membawa kemuliaan itu? Karena bobotnya berat. Daud saja bisa salah kira karena menghindari keberatan itu. Itu berat tadi. Daud berusaha hindari dengan cara apa? Pakai cara dunia. Pakai kereta karena berat. Berat itu tuh kabot, bobot. Bahkan saudara, pada zaman Salomo, kemuliaan Allah, the glory of God, kabot sampai orang tidak tahan berdiri. Orang penyembahan, orang masih berdiri. Tapi pada saat kemuliaan yang lebih besar, orang tidak akan bisa tahan berdiri. Saya pernah alami di Menara Doa dengan tim Menara Berdoa. Tulang-tulang lome, hampir tidak mau pulang saudara. Menara Doa kapan itu Ibu Esther? Orang sedang berdoa untuk bangsa. Semua kurang merayah. Kita bilang, oh Tuhan yang kita keluar ini dari Menara Doa. Kalau sebegini, saudara ya, 2 minggu lalu, mungkin yang lain pernah merasakan di beberapa. Siang itu, aduh sampai 3 jam. Ya bisa tangka, saudara ya. Air mata mengalir terus kurang merangkak begini. Dari ujung sini pindah ke sana. Iya, Ibu Hoce serta pelaka. Ibu siapa? Aceh dengan apa? Iya kan? Waktu, wih kemuliaan Tuhan turun dalam apa? Roh syafaat. Karena kemuliaan turun beda-beda. Ada dimensinya. Ada dimensi malaikat. Datanglah ke Sion, beribu-ribu malaikat. Ada dimensi roh doa, syafaat. Ada dimensi belas kasihan. Makanya kalau ada orang yang datang luka hati, saudara pernah lihat? Kok dia memenangis, sampai amin, sampai doa penutup. Kok? Apa saudara? Biar coba dia. Dia sedang merasakan dimensi kemuliaan Tuhan dalam bentuk kasih. Jangan saudara bilang, so jam pulang, semua basuh sapu. Biar
apa dia? Ya, tapi ada yang masuk dalam penyembahan mempelai. Sudah mau angka ini. Nah, itu dimensi kabut itu banyak, tapi itu contoh. Dimensi kabut dalam pekerjaan, saudara memiliki hikmat di atas rata-rata. Jadi kabut itu bukan cuma ini saudara, tapi di dalam skill. Tiba-tiba saudara bisa menjadi penerobos dan menjadi jalan keluar. Dari sebuah persoalan, misalnya di pekerjaanmu. Tiba-tiba saudara di laut, angin sakal begitu besar. Saudara bilang kepada anak ABK, mari orang berdoa. Mari orang baca Alkitab. Dan orang akan lihat kemuliaan Tuhan turun. Nah itu contoh. Saudara, jadi di sekolahmu, engkau akan excellent. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel 10 kali lebih pintar daripada orang-orang pintar. Nah itu, jadi saudara, tapi nanti berikut. Jadi kabut itu bukan hanya saudara, tetapi kabut Tuhan akan mulai mengharapi engkau. Bayangkan, tanpa seizin Yusuf, orang tidak bisa bergerak. Bukan berarti bergerak begini. Tetapi apa saudara? Sebuah sistem yang Yusuf bangun tidak bisa dibantah, tidak bisa dianulir, tidak bisa dipotong. Itulah ketetapan Tuhan. Makanya kita berkata deklarasi dan penetapan. Tuhan itulah hubungannya kabut dengan authority. Amin. Engkaulah penentu. Saya berharap engkau yang di sekolah, di kantor, bawalah kemuliaan itu. Engkau yang berjualan, ketika Tuhan melihat, saudara, kita siap. Makanya ketika, dia orang jujur. Oh dia orang setia. Teman-temanmu akan melihat, dan disitulah, jangan saudara diam. Bersaksilah, oh ini waktunya bertobat. Ini waktunya datang pada Tuhan. Yang terjadi hari ini kebalikan, orang bersaksi, tapi cara hidupnya tidak ada bobot. Tidak ada kabut. Makanya iblis bilang begini, oke, Tuhan kan bilang di atas batu karang. Tuhan bilang kita ada dengar kuat Tuhan. Ini iblis bilang. Tuhan kan bilang Pak Petrus di atas batu karang ini. Batu karang Tuhan DP bobot besar. Petrus masih ada DP ilalang. Kesana kemari. Bagaimana kalau orang tampi? Supaya adil Tuhan. Karena gereja-gereja akan bersandar pada batu karang ini. Bodoh, konton tampi jo. Iya toh? Makanya Tuhan bilang, Petrus, iblis menuntut untuk menampi kamu. Kalau kamu punya bobot, kalau kamu punya kemuliaan, kamu akan bertahan sampai akhirnya, Petrus. Tapi aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Saya berdoa tidak ada keguguran iman dalam hidup kita. Yang ada kebangkitan roh. Apapun boleh jadi. Tapi engkau punya keyakinan Tuhan sanggup mengubah apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang mustahil menjadi mungkin. Tuhan dapat mengubah situasi. Tuhan dapat mengangkat engkau. Tuhan dapat memulihkan kehidupanmu. Bahkan dari titik nadir, engkau yang sedang mengikuti live streaming kita semua, ingatlah Tuhan bisa angkat perempuan Samaria dari seorang pelakor menjadi penginjil. Demikianlah Tuhan akan membalikkan keadaanmu. Aku berdoa iman yang sungguh-sungguh, iman yang dalam, iman yang kuat terimpartasi dalam hidupmu. Orang benar hidup oleh iman. Bergeraklah, melekatlah kepada pokok anggur. Sang firman itu, imanmu akan kokoh. Bahkan imanmu akan menghasilkan buah. Bukan 30, bukan 60, tapi 100 kali lipat ganda. Dengan iman, engkau akan memindahkan gunung-gunung persoalan. Hai gunung yang besar, aku berkata kepadamu, engkau menjadi tanah yang rata. Tanah yang lego-lego harus diratakan. Gunung-gunung harus diratakan. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan jadi dalam hidupmu. Terakhir. Ayat 15. Karena ini ada hubungannya dengan lagu pembukaan tadi. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Sungai apa? Sungai dari sang naga. Sungai apa? Ibrani 2 ayat 1. Ibrani 2 ayat 1. Karena itu kita harus teliti, kita harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Perhatikanlah setiap firman. Dengarlah setiap firman. Dengan penuh ketelitian. Dengan penuh apa saudara?
kehausan, kelaparan, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Banyak orang hari-hari ini hanyut di bawah arus, kecuali api cintamu besar. Api cinta. Kenapa? Ayat 3. Coba kita loncat. Bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Saudara, apa? Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu ya Tuhan. Cinta bicara hati. Cinta bicara pengejaran. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari kepada apa yang ada di depanku. Lupakan semua yang sudah. Lupakan semua kekecewaan. Lupakan semua kemarahan. Arahkan ke depan, kejar Kristus lebih dari segalanya, supaya api cinta kita lakukan pengejaran seperti Sakeus. Saudara, pengejaran kalau boleh naik pohon. Saudara, ya, sampai Tuhan mengundang dirinya sendiri tinggal di rumah Sakeus. Sakeus, turunlah. Aku harus menumpang di rumahmu. Ia mengundang dirinya sendiri. Kenapa? Karena ada pengejaran. Alkitab berkata apa? Jiwaku haus dan rindu kepada Allah. Di manakah Allah yang hidup? Oh, makananku, air mataku menjadi makanan siang hari malam. Tapi aku dengan orang lain tak lebih dulu sampai di rumah Tuhan. Kong itu air terjunmu, deep call unto deep. Persoalan banyak, tantangan banyak. Tapi soal menyembah Tuhan, soal bangun pagi, soal deklarasi. Mulai besok, Ibu Sek deklarasi jalan terus. Ya toh? Kita deklarasi terus. Sampai apa? Sampai terjadi mujizat, lihat orang masih tetap deklarasi. Tuhan memberkati, shalom.